Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita ngelanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, rezekine ingkang kathah lan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, fi qissati Tsumamah bin Utsalin, tentang kisahnya Tsumamah bin Utsal. Indama aslama, ketika beliau masuk Islam. Tsumamah niku jaler napa istri, Bu? Jaler nggih. Nek teng Indonesia lanang napa wedok? Tsumamah pantes. Pantese biasa wedok Tsumamah. Tapi teng mriki Tsumamah itu perempuan, laki-laki. Tsumamah itu laki-laki. Jadi hadis tentang kisahnya Tsumamah yang masuk Islam. Wa amara lan merintahaken hu ing Tsumamah sapa annabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila ing yanto adus sapa Tsumamah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ketika kita ini baru masuk Islam, itu diwajibkan untuk mandi besar. Diwajibkan untuk mandi besar. Kenapa? Nopo? Enten sing semerap saged jawab. Nopo? Karena orang selain Islam itu berarti berhadas besar. Nah, najis besar. Nah, berhadas besar. Nah, dimungkinkan sebelum beliau Islam itu pastinya pernah junub. Entah junubnya itu karena beliau mimpi basah atau junubnya karena menggauli istrinya. Lho Pak, masya wong selain Islam iku nek mari nggauli istri yo keramas lho Pak. Kok ro sampean Pak? Lah iku wong-wong ya, sing gak kudungan kan ketok lu mari keramas rae. Mbok iku keramas opo ya. Tapi yang jelas orang selain Islam pun juga keramas. Loh kenapa kok ketika masuk Islam masih disuruh untuk keramas? Kan beda. Keramase wong Islam karo wong selain Islam. Ada tata cara khusus. Sehingga untuk menyucikan dari hadas besar itu Nabi Muhammad menyuruh orang yang baru masuk Islam untuk mandi besar. Mandi besar. Ini cerita tentang
masuk Islamnya Sumamah. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah memerintahkan kepada Sumamah untuk mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, diceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, ghuslul jum'ati, utawi mandi Jum'ah, utawi adus Jum'ah, iku wajibun, hukume wajib, ala kulli muhtalimin, ing atase saben-saben wong kang wis tau mimpi. Ini hadis menceritakan, menerangkan kepada kita bahwa mandi hari Jumat itu hukumnya wajib untuk orang yang pernah mimpi atau orang yang pernah junub. Nah, apakah memang dari hadis ini, dari teks hadis ini jelas mengatakan wajibun, wajib. Apakah hukumnya wajib? Enggak juga. Walaupun secara teks itu dikatakan wajib, tapi ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa mandi wajib ini tidak wajib. Dan di kitab As-Sun'ani menyebutkan kenapa saat itu Nabi mengatakan mandi Jum'ah itu wajib, saat itu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, beliau itu biasa memakai baju-baju yang tebel-tebel dari kain wol itu. Sementara kondisi alam panas sekali, sehingga seluruh orang saat itu ya biasa bermandikan keringat atau sauna. Misalnya ini pingin pingin langsing sauna, pakai lari-lari pakai jas hujan niku. Nanti semerap jenengan pakai tas kresek, jas hujan sing teko tas kresek digawe lari. Iku wong iku bener tangga. Kalau tangguletaken ternyata, lho Pak, ini untuk memeras keringat Pak. Memeras keringat. Lho gak cukup karo lari tok ta? Gak cukup Pak. Nek ngene iki kan panas, jadi keringetnya metu kabeh. Oh. Jadi gambarannya dulu itu begitu. Ya. Karena panasnya luar biasa, sementara mereka biasa memakai kain wol yang tebel sehingga padha karo saunai wong siwalan kerto nek lari pakai kresek niku. Nah, kira-kira panjenengan delok wong sing Jumatan bermandikan keringat terus mlebu nang masjid, kira-kira ambune ya napa? Ambune wis gak karu-karuan ya. Nek teng mriki enak mlebu masjid langsung celes. Langsung enak. Tapi di zaman itu begitu orang-orang itu waduh keringetnya koyo ngene ya. Sehingga disuruh mandi, wajib mandi. Baune gak enak kabeh. Tapi Nabi gak ngomong ngono ya. Nabi gak ngomong ngono. Ya menyinggung, Nabi itu orangnya sangat perasa. Mandi hukumnya wajib gitu. Tapi ada orang yang mengambil dalil ini secara lafdiyah, orang-orang yang orang-orang dari mazhab Dhahiri yang mengartikan teks seperti adanya hadis ini wajib dihukumi wajib, ya enggak apa-apa. Ya, biar apa yo, ben wangi bener, Jumatan mandi bener ya. Nah, tetapi ulama-ulama yang lain mengatakan wajib di sini bukan berarti wajib. Ya. Lihat konteksnya dulu karena permasalahan itu, dan sekarang pun juga orang-orang yang berada di kantoran wis wangi-wangi kok adus maneh, kok tambah berai maneh, tambah kesuwen ya. Sehingga mengatakan tidak wajib. Ada dalilnya, ada dasarnya lagi yang mengatakan hal itu tidak wajib. Hadis berikutnya, wa an Samurah, diceritakan saking Samurah bin Jundab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi matur, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu yaumal jum'ati, di hari Jumat,
Fabiha, maka dengan mandi Jum'ah tadi itu wa ni'mat, dia sudah mendapatkan kebaikan, dia sudah mendapatkan keutamaan, dia sudah mendapatkan hal-hal yang wajib itu. Artinya cukup dengan wudhu saja, cukup dengan wudhu saja itu sudah mencukupi untuk kita melakukan Jum'atan. Wa manilta salah, dan barang siapa yang mandi fal ghuslu afdol. Kalau mau mandi fal ghuslu afdol, maka mandi itu lebih utama. Lebih utama. Disunnahkan, sunnah yang lebih utama. Tetapi seandainya tidak bisa mandi, ya tidak apa-apa, cukup dengan wudhu saja. Hadis ini menunjukkan begitu. Wudhu saja sudah cukup. Sudah cukup mendapatkan keafdolan dari Jum'ah itu. Wudhu saja itu sudah cukup untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau menginginkan untuk mandi, silahkan mandi. Nah, ini hukumnya berarti sunnah. Kalau tidak bisa mandi, ya tidak apa-apa, cukup saja dengan wudhu. Karena dengan wudhu itu sudah mencukupi keutamaan Jum'ah. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar bahwasannya mandi hari Jum'ah yang awalnya di hadis pertama tadi mengatakan wajib, itu dimaknai dengan arti sunnah, kebaikan. Wa an aliyin qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diceritakan dari Sayyidina Ali. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, yuqriuna macawaken sapa Kanjeng Nabi na ing kita Al-Qur'ana ing Al-Qur'an malam yakun junuban, selagi beliau tidak junub. Rawahu Ahmad wal khamsah wa hadza lafdzun lit-Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ini haliannya Nabi, ini perbuatannya Nabi. Nabi itu seringkali membacakan kepada Ali ayat-ayat Al-Quran, tetapi selagi beliau tidak junub. Selagi beliau tidak junub. Tetapi ketika beliau junub berarti Nabi tidak membacakan Al-Quran. Tapi ini perbuatannya Nabi. Dalam ucapannya Nabi tidak pernah melarang membaca Al-Quran. Sehingga ada yang beranggapan bahwa membaca Al-Quran itu masih dibolehkan. Dan bolehnya itu makruh, ya, bolehnya itu sampai makruh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Dan yang kedua bahwa tidak melakukannya itu bukan berarti tidak boleh, karena hanya perbuatannya Nabi. Sehingga orang-orang yang hafalan Al-Quran itu ya, itu beliau masih tetap membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalau tidak dibaca bagi orang yang penghafal Al-Quran, iso-iso hilang. Ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah hafal Al-Quran kan punya masa haid. Masa haid itu paling lama 15 hari. Ini 15 hari gak tahu maca deres Al-Quran, ya iso hilang. Sehingga terus dibaca. Dan ada hadis lain yang mengatakan walaupun ini umum, bahwa Nabi itu dalam setiap tingkah lakunya beliau selalu ingat kepada Allah. Artinya zikir kepada Allah. Dan Al-Quran itu adalah bagian dari zikir. Sehingga diartikan ketika orang yang hafal Al-Quran itu membaca Al-Quran itu bukan membaca, tetapi dianggap sebagai zikir. Sehingga boleh orang yang hafal Al-Quran, deres Al-Quran demi beliau itu tidak hilang hafalannya. Nah, tetapi bagi kita yang tidak hafal Al-Quran, ya sudah, ketika junub nggak usah baca Al-Quran. Zikir yang lainnya boleh. Zikir yang lainnya boleh. La ilaha illallah, subhanallah, 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 boleh. Tetapi kalau Al-Quran, ya
makruh dibaca Al-Quran. Wan Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ata tatkalane nekani sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh ahlahu ing istrine ya. Tsumma arada nuli ngarepaken sapa wong ayyauda ing yen to baleni sapa wong lanang falyatawaddo mongko becik wudu sapa wong lanang bainahuma ing antarane yang pertama dan yang kedua wudu'an hale wudu. Idza ata ahadukum ahlahu. Ketika seseorang itu mendatangi istrinya, artinya mau jima, mau melakukan hubungan suami istri. Tsumma arada, kemudian dia menginginkan ayyauda untuk mengulangi yang kedua kali. Jadi zaman Nabi itu pun biasa. Jadi gak usah sungkan-sungkan. Jadi mau wis mari Mas jam 12 mau. Saiki jam 2 kok pingin maneh. Nah, ternyata zaman Nabi itu pernah begitu. Gak usah isin-isin, gak usah isin-isin. Bapak-bapak gak usah isin. Nabi yang ngono, Dek. Nabi yang ngono. Tetapi idza tsumma arada ayyauda falyatawaddo. Maka berwuduhlah bainahuma wudu'an. Di antara yang pertama dan yang kedua itu wudu dulu. Ya, saderenge panjenengan imbu, ojo mangan tok imbu ya. Termasuk sing ngono-ngono mau ya. Boleh, imbu boleh ya. Ngulangi lagi boleh. Tetapi disunnahkan kata Nabi, disunnahkan untuk wudu di antara pergaulan yang pertama dan yang kedua. Diminta untuk berwudu. Muter-muter nih. Zada al-Hakim fa innahu ansyatu lil audi. Kenapa kok disuruh wudu kata Nabi? Fa innahu ansyatu lil audi. Sebab wudu itu bisa memberikan semangat untuk yang kedua kalinya. Panjenengan pingin lebih semangat, wudu sik. Kok iso ngono, Pak? Ya mosok nek wudu kan berarti seger maneh. Nek gak wudu ngantuk-ngantuk kok sik kober ae. Ngantuk-ngantuk sik kober. Tapi kalau wudu seger maneh tambah bergas. Walil arba'ati an Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Ya. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanamu tilem sinten Nabi, sarih Nabi, wa huwa hale utawi Nabi itu junubun. Dalam kondisi junub. Min ghairi ayyamas samaan dari selain beliau ketika tidur itu dalam kondisi tidak mandi dulu. Artinya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita junub iki sik wadem. Sik tas mari jam 10 mau ya. Jam 10 terus mosok langsung mandi Dek, adem Dek. Engko ngenteni jam 3 sadurunge budal nang masjid. Mboten napa-napa. Tapi apa niki? Ini. Yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas samaan. Jadi Nabi pernah tidur dalam kondisi ngasih junub. Ya. Tapi lebih baiknya memang setelah melakukan gitu langsung mandi. Tapi kalau menurut kesehatan kurang baik ya jangan. Imam Ghazali itu ya dalam riwayatnya, dalam ceritanya beliau itu ketika mimpi begitu itu langsung mandi, jam berapapun mandi. Jadi beliau itu pernah dalam sebuah riwayat beliau diminta untuk menjadi seorang qadhi. Orang qadhi itu hakim agung di negaranya. Ketika beliau diminta begitu itu
Beliau istikharahnya itu apa? Tidur. Ketika tidur langsung mimpi basah. Tidur mimpi basah. Terus kemudian beliau langsung mandi. Setelah mandi, tidur lagi, mimpi basah lagi. Sampai berulang kali, mimpi basah lagi. Terus kemudian beliau menyimpulkan, gak cocok aku. Jadi hakim agung gak cocok di negara ini. Akhirnya beliau gak mau menjadi hakim agung. Artinya apa? Imam Ghazali itu begitu luar biasanya menjaga kesuciannya. Ya. Kalau panjenengan pingin seperti itu, ya ndak apa-apa. Berarti kan Nabi gak apa-apa kok seperti itulah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini loh. Ya. Ini yang disebut dengan melakukan aktivitas dengan cinta itu ya. Orang-orang di sebelah, ya, orang-orang selain kita ini. Orang-orang selain kita itu menganggap bahwasannya apa yang tidak pernah diajar oleh Nabi itu mesti bid'ah. Mesti bid'ah, ya, mesti bid'ah. Ini tidak pernah diajar Nabi, bid'ah. Ini bid'ah. Termasuk Imam Ghazali ngono mau, mari mimpi langsung adus. Mari mimpi langsung adus, mari mimpi langsung itu bid'ah berarti. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi itu melakukan sesuatu itu ya semuanya pasti ada alasannya. Ya. Suatu ketika Nabi itu ditanya, apa Nabi amalan yang terbaik itu? Nabi menjawab pada orang itu, sholat pada waktunya. Ketika Nabi ditanya oleh orang lain, apa Nabi amalan yang terbaik itu? Jangan marah, jangan marah, jangan marah sampai ping 3. Kemudian ditanya lagi Nabi, Nabi apa amalan yang terbaik itu Nabi? Nyaur utang, soalnya kakean utang. Jadi, lu Nabi kok gak jawabannya kok siji-siji ngono ya? Ya karena memang lihat konteksnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, inilah yang orang yang melakukan sesuatu, ya, orang yang melakukan sesuatu yang kemudian beliau itu tidak pernah melakukannya, mungkin karena Nabi itu belum ada belum ada perintah dari Allah untuk melakukan seperti itu. Tapi pada saat ini dilakukan oleh seseorang karena cintanya, karena sesuatu yang pernah diperintahkan oleh Nabi, itu boleh. Ya. Yang memang tidak boleh sama sekali itu Nabi pernah melarang. Nah kayak begini tadi itu, Nabi kan tidak pernah melarang. Orang habis junub terus gak oleh langsung mandi. Tapi apa yang ditanya, kenapa Imam Ghazali itu kok setelah ikhtilam langsung mandi, ingin menjaga kesuciannya. Apakah tidak baik menjaga kesucian? Baik. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, ulama-ulama kita itu betul-betul menjaga umat. Menjaga umat dengan berbagai macam perspektif, berbagai macam sudut pandang. Dihargai sudut pandang kecintaan. Orang cinta kepada Nabi, sehingga sholawatan sampai geleng-geleng ini. Ya, tapi memang ya harus ada catatan, ojo nemen-nemen mosok sholawatan sampai karo joget-joget, ya, nemen-nemen lah. Tapi kalau memang sholawatan itu doa, ya, itu. Okay. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya simpulkan beberapa hal yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Nabi itu pernah tidur itu masih dalam kondisi junub, enggak apa-apa. Tapi kalau memang panjenengan pingin menjaga kesucian, langsung mandi boleh saja. Nabi tidak pernah melarang. Kemudian ketika kita Jumatan, afdolnya mandi. Utamanya mandi. Pak, sebelum aku kerja tadi itu saya mandi besar sudah. Gak apa-apa, niati mandi Jum'ah. Nanti pas Jumatan,
tinggal wudunya saja. Enggak sempat Pak saya mandi besar Pak, enggak sempat saya mandi Jum'ah Pak, wudu tok enggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi pernah memerintahkan begitu ya. Kemudian kalau kita atau siapapun tetangga ataupun saudara kita, kemudian beliau baru masuk Islam, maka wajib bagi beliau untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas-hadas besar yang mungkin pernah dia lakukan di masa jahiliyah, di masa kufurnya. Yang terakhir hadirin, bahwa kalau kita mau mengulangi hubungan suami istri di antara yang pertama dan yang kedua itu harus diselingi dengan wudhu, dan itu hukumnya sunnah. Dan ingat, manfaatnya wudhu di antara dua kali itu adalah untuk memberikan semangat kepada kita yang kedua kalinya. Nah, itu yang kita pelajari, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Mungkin enten pertanyaan? Oke. Sing pertama kula jawab riyen. Jadi ada orang niki junub pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan junub. Ternyata sampai ketiduran sampai jam 5, Pak. Durung adus. Durung adus. Yok napa, Pak? Posone niku kula batalaken poso soalnya kula berhadas besar napa mboten? Jawabane mboten. Kenapa? Karena tidak membatalkan puasa orang yang sedang junub. Yang tidak boleh itu ngelakoni hubungan suami istri saat siang bulan puasa. Saat Ramadan siang. Itu yang tidak boleh. Waduh, aku durung adus gede, aku kan junub, iki wis jam 5. Berarti aku lah yo kena hukum koyok dene aku ngelakoni niku wau di siang hari. Enggak, ngelakoni ini kan malam hari. Jadi aman-aman saja. Yang enggak boleh itu pas ngelakoni ini siang bulan Ramadan. Nah, jadi enggak apa-apa, mandi saja terus kemudian poso. Sing nomor kali ono Bu? Pas puasa pakai piknik apa? Oh, fik. Nggih, obat. Nggih. Pilek, nggih. Ya, disedot niku ya. Fik inhaler, nggih. Nggih. Disedot niku ya napa, Pak? Napa niku? Kalau memang dia sakit, memang lebih utama itu menghindari begitu itu. Lebih baik diesek-esek nonton joboe mah. Sedot ya, ya enggak apa-apa juga karena memang sakit ya. Karena memang sakit dan tidak ada kemudian kok karena begini terus mari ngono tambah warek ngono kan enggak juga ya. Sama dengan orang suntik gitu ya, orang suntik kalau memang sangat-sangat terpaksa suntik pada siang, Pak saya habis ini akan melaksanakan umroh, nah, harus pakai suntik, napa? Meningitis, napa? Gimana? Meningitis, Pak. Ya enggak apa-apa. Pak puasa-puasa ini, napa niku imunisasi corona biar napa jenenge? Corona. Oh vaksin corona. Ya memang ada ulama yang enggak boleh itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, enggak boleh. Yang keras begitu, enggak boleh. Ya. Ada yang meringankan ya sampai makruh saja ya. Sampai makruh tidak ada hukum sampai dibolehkan itu. Ya makruh saja ya. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tetapi makruh itu kenapa kok mengambil hukum makruh? Karena tidak sampai itu menjadikan tenaganya tambah kuat. Ya. Terus yang kedua tambah warek Pak aku Pak gitu ya. Sama dengan fik inhaler tadi itu ya bisa jadi bolehnya itu sampai makruh saja. Kenapa? Memasukkan rasa sampai ke dalam itu. Tapi kalau memang sangat terpaksa, tidak sampai membatalkan puasa, tidak masalah. Ya. Tapi diupayakan untuk menghindari itu dulu.
saat-saat puasa.